Baik, saudara sekalian, udah hadir semua? Baru 23 orang ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya mengenai materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di video ini ya. Bapak saya mau tanya. Ya, silakan Tamara. Dinara, Pak. Tamara. Ini di luar konteks, saya penasaran. Kan sekarang udah ada undang-undang ITE. Nah, jurnalis itu kan salah satunya paling rentan kena. Itu kan bisa jadi bumerang ke para jurnalis. Cara untuk meminimalisir para jurnalis untuk nggak kena bumerang itu gimana sih, Pak? Pertama, medianya itu harus terdaftar dulu di Dewan Pers ya. Jadi kalau medianya itu terdaftar di Dewan Pers, maka kalau terkena undang-undang ITE itu ditempuh jalur damai dulu lewat Dewan Pers ya. Jadi terdaftar sebagai anggota Dewan Pers sehingga bisa dimediasi oleh Dewan Pers karena itu kegiatan jurnalistik ya. Jadi perlindungan gitu ya, Pak? Ya, jadi tidak langsung dipidanakan ya. Yang kedua, yang memahami video yang keempat ya. Udah nonton yang keempat belum? Tamara? Belum, Pak, baru yang ketiga. Yaitu memahami apa itu fakta ya. Sehingga nanti dalam menjalankan profesi wartawan tidak lebih dari yang persuasi itu ya. Iya. Jadi tidak melampaui ya, karena yang keempat, 5, 6 itu nggak boleh dilakukan ya. Itu. Jelas ya Tamara ya? Jelas Pak, terima kasih. Udah dilihat bagian akhir dari video itu? Yang tentang contoh-contoh brainwashing, ancaman, dan siksaan. Ya. Jadi yang nggak boleh dilakukan yang nomor berapa tadi, Tamara? 346. Ya, 356. 456 ya. Oh iya, terbalik, maaf. Jadi kalau wartawan tidak bisa membedakan apa itu fakta, apa itu opini, ya, apa itu berita atau persuasi, apa itu propaganda, atau apa itu agitasi, maka dia akan masuk ke wilayah Undang-Undang ITE nanti ya, gitu. Iya Pak. Silakan yang lain. Bapak saya mau tanya. Ya. Kalau misalkan orang udah di brainwash tuh Pak, kan biasanya mereka tuh jadi berubah pribadinya. Itu bisa balik lagi nggak sih Pak? Nah itu pertanyaan bagus ya. Bisa ya. Kalau untuk para teroris itu biasanya dilakukan deradikalisasi ya. Tapi butuh waktu ya, Dinara. Jadi dia bisa dikembalikan lagi ya. Dengan perlahan-lahan tentunya ya. Tidak bisa seketika. Ya. Jelas? Baik Pak, terima kasih. Ya. Banyak juga, tapi kalau udah kembali itu biasanya mengalami gangguan-gangguan ya. Secara fisik, secara mental biasanya menjadi perlu perawatan ya, perlu waktu diadaptasi lagi dengan masyarakat ya. Gitu. Silakan yang lain. Saya boleh tanya Pak? Ya boleh lah, silakan. Jika misalnya berita itu menyimpang atau kayak
berisi kebohongan gitu, itu kan pasti ngaruhin nilai jurnalistiknya ya Pak? Iya, ya. Ini hal yang penting ya. Sekali Anda berbohong, maka seumur hidup orang nggak percaya, simple ya. Karena itu sekali media itu berbohong, maka dia akan kehilangan pembacanya, kehilangan penontonnya, ya. Nah kalau itu terjadi, maka dia akan kehilangan penghasilannya. Karena kalau zaman sekarang ini tergantung pada viewernya, ya, berapa jumlah viewernya, berapa kliknya, ya. Tapi perlu juga diingat, banyak juga orang yang suka dibohongi, ya. Nah, jadi bohong itu indah kadang-kadang, ya. Karena kenyataan itu menyakitkan. Jadi banyak orang juga suka dibohongi oleh media, apalagi medsos, ya. Itu Hillary. Iya Pak, berarti itu lebih, kalau kebohongan itu lebih mempengaruhi kepada yang memberikan berita ya Pak? Iya, betul. Karena apa? Selalu harus diingat bahwa bisnis di media massa, bisnis pers, bisnis wartawan, editor, dan segala macam ini, bisnisnya adalah sebetulnya dasarnya trust, ya, kepercayaan. Karena itu patut semua jurnalis, semua pemegang atau pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan media massa menyadari bahwa bisnis media massa itu bisnis kepercayaan. Sekali aja itu dilanggar, maka akan sepi pembacanya, ya. Itu sekali lagi saya ulangi. Silakan yang lain. Baik Pak, terima kasih. Bapak, saya izin bertanya Pak. Bapak. Ya. Izin bertanya. Ya. Dalam motif komunikasi itu kan yang Bapak jelaskan ada 6. Pemberitahuan, penerangan, persuasi, propaganda, agitasi, dan brainwashing. Kalau misalnya dari ke-6 itu kita udah ngelakuin semuanya, tapi kira-kira ada salah satu nih Pak yang tidak mungkin tidak sukses atau tidak terlaksana gitu, tapi itu tetap bisa tetap berjalan motif komunikasinya, itu gimana Pak? Apakah disebut gagal atau emang dalam step-step itu emang harus semuanya terselesaikan gitu Pak? Maksudnya gimana? Sekali lagi. Jadi kan di dalam motif komunikasi nih, ya. Yang Bapak jelaskan ada 6, pemberitahuan, penerangan, persuasi, propaganda, agitasi, sama yang terakhir brainwashing. Kalau misalnya yang terakhir, misalnya brainwashingnya itu dia gagal melakukan brainwashing kepada target. Nah, itu apakah disebut dia gagal dalam melaksanakan motif komunikasinya atau bercakapnya gitu, atau dia tetap berhasil, mungkin ada salah satu hal yang tidak berhasil aja gitu Pak dalam berkomunikasinya. Iya. Jadi harus dipahami pertama, brainwashing, ya, itu dilakukan berulang kali, ya. Jadi tidak bisa satu kali jadi, ya. Itu. Kedua, terus menerus, ya, berulang kali, ya, terus menerus, dan sangat tergantung pada siapa yang di brainwashing, ya. Ada orang yang mudah, ada orang yang sulit di brainwashing, ya. Mungkin intensitasnya harus ditambah. Misalnya dengan pelemahan fisik yang lebih berat lagi, ya. Karena itu brainwashing itu biasanya sudah saya jelaskan tidak bisa dilakukan di ruang terbuka, ya. Orangnya harus diisolasi, ya, diisolasi di ruang tertutup, ya. Ada unsur siksaan di sana, ya, baik secara psikologis maupun secara fisik terutama, ya. Nah itu butuh waktu, ada yang mungkin sehari 2 hari, mungkin ada juga yang berbulan-bulan, ya. Ya.
Jadi brainwashing itu bisa gagal tergantung pada kekuatan dari komunikannya itu, pada orang yang menjadi sasaran. Karena itu penting bagi kita, baik pemberitahuan, persuasi, agitasi, propaganda atau lainnya, perlu sekali memahami siapa yang kita hadapi, ya. Jadi perlu dipelajari, ya. Jadi perlu dipelajari baik-baik siapa yang di brainwashing, ya. Gitu ya. Siapa namanya tadi? Afifah, Pak. Afifah, ya. Iya, Pak. Jadi perlu dipelajari siapa sasarannya, ya. Berarti memang dalam untuk mencari targetnya sebelum itu emang dasarnya kita harus pelajarin targetnya dulu ya, Pak? Iya, betul. Jadi targetnya dipelajari dulu nih. Kalau anak kecil gimana, remaja gimana, orang tua gimana, ya. Orang berpendidikan gimana, ya. Dalam persuasi saja dipelajari juga, ya. Kalau pesannya, ya, pernyataannya seperti apa untuk orang terdidik, ya. Misalnya di dalam persuasi itu ada one side issue, ya. One side issue itu pesan satu sisi, ya. Jadi kalau two side issue itu pesan dua sisi. Dua sisi atau satu sisi ini maksudnya satu sisi yang baik-baik aja atau yang jelek-jelek aja, ya. Atau yang baik dan yang jelek disampaikan, ya. Nah, untuk orang yang berpendidikan itu bagusnya yang two side issue, ya. Baik buruk disampaikan. Tapi bagi orang yang kurang terdidik cukup one side aja, ya. Misalnya yang jelek-jelek aja, ya. Nah, kita juga bisa melihat, ya. Misalnya jangankan media massa, ya. Kita lihat di media sosial, bahkan media massa juga kadang-kadang udah melakukan itu, ya. Karena itu perlu di jurnalistik itu perlu berimbang, ya. Tapi kalau kita masuk ke persuasi itu cukup satu pihak aja, ya, atau satu sisi aja, ya. Misalnya saya hanya menceritakan yang baik-baik tentang saya, ya. Itu buat orang yang berpendidikan nggak mempan, ya. Saya ini orang baik loh, ya. Saya ini alim, ya. Saya ini nggak pernah bikin kejahatan, ya. Pokoknya yang positif-positif, ya. Tapi kalau buat orang yang dihadapi targetnya orang berpendidikan, saya mungkin ngomongnya beda, ya. Saya ini orang baik, ya. Tapi saya tidak sempurna, ya. Saya juga kadang-kadang melakukan hal-hal yang kurang baik, ya. Bahkan mungkin itu bisa disebut kejahatan, ya. Nah, itu, ya. Itu two side, ya. Ya, Afifah, ya. Itu. Oke, Pak. Ya. Makasih, Bapak. Yang lainnya silakan. Bapak, saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini kan ada yang brainwashing itu kan kayak cuci otak gitu ya, Pak? Ya. Nah, misalnya nih, Pak, misalnya saya dicuci nih, Pak, otaknya, Pak. Nah, apa sih manfaat otak kita dicuci sama mereka itu, Pak? Supaya mengikuti perintah, ya. Gitu. Jadi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu perlu dilakukan, ya. Misalnya ngebom rumah orang, ya. Anda mau nggak ngebom rumah orang? Dan Anda mati misalnya, nggak mau kan? Iya. Ya. Jadi dengan dicuci otak itu orang bisa membunuh orang lain, ya, dan dia ikut mati, ya. Dan dia mau melakukan itu. Ya. Jelas, Hamida? Itu kayak bom bunuh diri gitu nggak sih, Pak, yang dilakukan para teroris gitu? Ya, bisa, ya. Itu kalau orang normal kan nggak mau ikut mati, ya. Itu bunuh orang lagi. Ya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau misalkan kita nanti nih, Pak, jadi jurnalis politik, apalagi kalau misalkan politik itu kan
berhubungan sama orang-orang yang berkuasa ya. Ya, Nah, kan banyak tuh Pak beritanya, wartawan yang dibunuh, wartawan yang diculik, intinya banyak kayak jurnalis atau wartawan yang eh, keamanannya tuh sangat beresiko banget gitu ya Pak. Itu kalau misalkan kita nanti sedang meliput suatu kasus gitu Pak, tapi kita diancam, sebaiknya kayak yang kita lakuin tuh apa sih Pak? Apa tetap ngeliput? Apa kita harus berhenti aja gitu? nah loh. Jadi kerja wartawan itu memang kerja yang luar biasa ya, apalagi di zaman sekarang, karena banyak media, banyak wartawan bekerja di media milik para politikus ya, mulai dari bahkan pemilik modalnya itu orang-orang yang mengendalikan kekuasaan ya. Jadi kalau Anda meliput, tentu Anda harus membela pemilik modal itu ya, pemilik medianya ya, sehingga tugas wartawan itu menjadi tidak independen ya. Resikonya pertama apa? Dipecat ya. Resiko kedua, kalau itu berurusan dengan rahasia ya, rahasia yang bisa menjatuhkan kekuasaan atau apa, bisa aja Anda terbunuh ya. Kita udah mencatat juga ya, orang-orang yang bahkan bukan wartawan ya, misalnya Munir ya, nggak jelas loh meninggalnya. Wiji Tukul ya, gitu ya. Apakah wartawan nggak tahu? Bisa saja ya. Saya yakin ada juga wartawan yang tahu ya, tapi mungkin juga mereka tidak berani melakukan publish ya, itu. Jadi bisa ya, apa yang harus dilakukan ya? Pertama tentu menjaga keselamatan. Ya. Yang kedua kan wartawan di lapangan itu punya pimpinan ya. Karena itu untuk tugas-tugas investigasi, wartawan harus selalu berkoordinasi, bahkan mungkin setiap jam lapor posisinya kepada pemimpin redaksi ya. Misalnya waktu saya lupa ya kejadian pemilu tahun lalu ya misalnya, atau ledakan bom di hotel apa tuh di Kuningan itu ya, itu ada wartawan juga di sana ya. Tapi ada juga yang sudah diminta keluar dari area ya. Kalau dia nggak keluar dari areanya waktu itu mungkin dia udah kena bom itu ya, Mila ya. Jadi tetap wartawan dalam keadaan terancam atau apapun itu harus selalu berkoordinasi ya. Misalnya Anda mewawancarai seseorang, selalu koordinasi. Saya akan menuju titik A ya. Ya. Jadi ada untuk hal-hal yang berbahaya selalu diperlukan koordinasi. Dan kita harus banyak belajar bahwa wartawan itu juga banyak koneksinya ya. Banyak koneksi ya. Misalnya Tempo berapa minggu ini gencar dengan bahwa KPK berniat ingin menjadikan Gubernur DKI sebagai tersangka ya. Ya. Itu dia tentu dapat informasi ya. Nah, dan juga disebutkan bahwa informasi itu dari dalam KPK sendiri ya. Itu. Apa itu berbahaya nggak, Mila? Berbahaya, Pak. Ya, berbahaya ya. Berbahaya bagi wartawan Temponya ya. Tapi kalau wartawan Temponya berani, berarti dia punya jaringan ya. Dia punya data. Kuat gitu ya, Pak. Ya. Tapi selain harus punya jaringan tuh harus punya backing yang kuat ya, Pak. Backingnya relatif ya. Jadi sebenarnya kalau untuk berita-berita seperti itu jaringan ya, harus punya jaringan ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, yang lainnya akan bersuara ya.
Ya, makasih ya, Pak. Mungkin nanti saya lagi cari film saya tuh hilang ya. Saya dulu punya 2 film itu ya. Itu bisa diputar ya. Itu kisah nyata ya mengenai bagaimana wartawannya diancam ya. Bahkan kemudian dipecat ya. Ternyata yang mau dia bongkar kejahatannya itu ya pemilik media itu sendiri ya. Itu. Dan bagaimana dia membuat laporan ya ke rekan-rekan media yang lain ya. Jadi dibuat jaringannya ya. Jelas Mila ya? Iya Pak, jelas. Makasih ya Pak. Silakan yang lain. Saya izin bertanya ya, Pak. Silakan. Kan tadi saya baca berita di Twitter CNN ya Pak. Itu ada berita tentang bola yang di Malang kemarin, katanya ditemukan beberapa botol miras gitu. Terus ada yang nge-reply gitu Pak. Beberapa supporter bola di sana bilang kalau di stadion itu aja nggak bisa bawa air putih biasa, air mineral gitu. Dan juga ada yang menanya nih Pak, yang dari player itu nanya, ini jurnalisnya dia dapat beritanya tidak menyaring dulu atau bagaimana gitu Pak? Nggak masalah ya, selama sumber beritanya jelas, itu satu ya. Dia harus sebutkan sumber beritanya. Yang kedua, berimbang ya. Kerja jurnalis itu balance. Jadi dia harus juga wawancara supporter yang lain ya. Tidak hanya 1-2 supporter ya. Dia bisa wawancara misalnya supporter Arema juga diwawancara ya. Yang dari Surabaya juga diwawancarai. Jadi 2 belah pihak ya, Asifa ya. Itu. Iya Pak. Terima Pak. Jadi sebenarnya tanggapan-tanggapan itu juga bagus ya sebagai penyeimbang ya, Asifa. Ya. Misalnya kalau Anda baca Instagram Gema ya, Gema PNJ ya, itu juga bagus tuh mengenai acara wisuda kemarin ya, bukan acara wisuda ya, acara tentang kebobrokan itu kembali terulang ya Pak. Ya kan harus wawancara juga ya, harusnya panitianya ya, nggak boleh sepihak. Jadi semua pihak harus diberi kesempatan untuk berbicara ya. Itu yang saya bilang tadi, wartawan itu nggak boleh berpihak ya. Kalau dia berpihak, maka dia akan ditinggalkan oleh pembacanya ya. Lama-lama orang nanti nggak mau baca ya. Wah ini mah laporan satu pihak aja ya. Sumbernya juga kurang begitu jelas ya. Beberapa, misalnya dia nulis beberapa mahasiswa ya, berapa ya? Ya tulislah siapa aja itu ya, nama-namanya ya. Itu. Ya, Asifa ya. Jadi kalau jadi wartawan, Anda nggak boleh berpihak ya. Anda nggak boleh terbawa emosi ya. Anda misalnya nggak boleh berpihak kepada KPK, tidak boleh berpihak kepada Anies. Dua-duanya harus diwawancara ya. Itu diberi kesempatan untuk bicara. Di dalam acara itu juga ya Mila ya, pihak panitianya harus diberi kesempatan untuk menjelaskan ya. Mahasiswa yang ikut serta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat ya. Ya. Jelas sih Pak, ya. Jelas Pak. Kasih Pak. Yang lainnya? Bapak saya mau tanya. Ya, silakan Tamara. Berarti menurut Bapak sekarang ada nggak jurnalis yang independen? Karena kan sekarang rentan banget ya Pak. Jadi harus punya jaringan. Walaupun itu kecil. Jadi menurut Bapak masih ada nggak yang benar-benar independen? Masih ya. Kalau berapa tahun lalu saya lihat misalnya Tempo udah mulai pulih ya. Dulu Tempo itu hanya satu pihak aja ya. Kompas juga udah mulai pulih ya. Dulu Kompas itu hanya berpihak pada satu posisi saja ya. Nah, jadi
Tapi saya yakin kalau mereka itu tidak berubah, maka pembacanya akan hilang ya. Itu. Ya, Tamara ya. Siapa yang nanya? Tamara. Iya. Coba Pak, saya tanya Tamara ya. Pernah dengar cebong sama kampret nggak kemarin ya? Itu ya. Cebong. Kalau ada pemilu ya, misalnya pemilu Pak Jokowi aja ya, misalnya. Itu Pak Jokowi suaranya cuma berapa? 52%-an kalau nggak saya, 50-an% ya. Atau 60 lah. Iya. Berarti ada 40 yang tidak memilih dia ya. Iya. Kalau media berpihak kepada Pak Jokowi, maka dia akan kehilangan yang 40% itu ya. Nanti. Tapi kalau dia berpihak kepada yang 40%, dia kehilangan yang 60%. Ya. Karena itu media harus berpihak kepada 100% ya. Nah, sehingga dia pembacanya akan lebih banyak ya. Itu. Makin banyak pembacanya, maka makin banyak iklannya, maka makin banyak uangnya ya. Jadi bisnis media lagi ya Pak. Iya. Media bodoh yang mau berpihak pada satu kelompok ya. Nah, jadi saya mau bilang ini media itu bodoh kalau dia berpihak kepada satu pihak saja ya. Itu. Karena kalau dia berpihak kepada cebong misalnya, kampret nggak mau baca nanti. Berpihak kampret cebong itu. Ya. Padahal bikin media itu adalah untuk bisnis ya. Uang ya, kecuali itu media dipakai buat apa tadi, propaganda ya. Nah, beda media propaganda, dia nggak butuh pembaca ya, dia tidak butuh penonton. Gitu. Jelas ya Tamara ya? Jelas Pak, terima kasih. Jadi sekali lagi, bisnis media massa itu kepercayaan. Jadi dia harus dipercaya atau membuat semua ya, pembaca, penonton, pendengarnya percaya. 200 juta rakyat Indonesia misalnya, dia harus bisa meyakinkan dia bisa dipercaya. Ya. Kalau dia hanya dipercaya separuh aja, berarti dia kehilangan 100 juta rakyat Indonesia. Ya, itu. Dan itu berarti kliknya, viewernya menurun ya, kliknya menurun. Ya, silakan yang lain. Pak, ya, saya mau nanya Pak. Pengertian jurnalisme kuning itu apaan ya Pak? Yellow, jurnalisme kuning itu. Yellow jurnalis. Dulu dari yellow paper sebetulnya ya. Artinya kuning itu menyatakan bahwa media itu atau jurnalisnya selalu mengeksploitasi berita-berita kriminal ya. Kedua, berita-berita seks ya, pembunuhan, seks ya, konflik, kekerasan. Nah, itu dibilang jurnalisme kuning. Ya, bisa ya? Oke, Pak. Dulu itu Pos Kota terkenal ya, Pos Kota ya. Zamannya surat kabar dulu, Pos Kota itu yang disajikan adalah pembunuhan ya. Wah, berita-beritanya pembunuhan semua ya. Kemudian masalah perkosaan ya, itu seperti itu ya. Silakan yang lain. Bapak, saya mau nanya. Jadi penasaran aja sih Pak, kan baru-baru ini harian Kompas itu kayak ngeluarin koran gitu kan Pak. Terus di salah satu korannya itu ada yang judulnya Tragedi Sepak Bola dan Gas Air Mata yang kemarin bola itu Pak. Nah, ternyata tuh artikel itu cuma opini dari penulisnya gitu Pak, jadi banyak yang komen gitu. Terus kira-kira Pak, ini kan akhirnya Kompas tuh ngeluarin klarifikasinya gitu Pak. Dia ngeluarin gitu. Terus kalau kayak gitu, sanksi penulisnya itu bakal gimana dari Kompasnya kira-kira? Ya, apa? Pertanyaannya apa? Sanksi
sanksi penulisnya gitu Pak dari Kompasnya gitu. Nah, ini kan saya nggak tahu ya, saya belum baca ya. Sebetulnya yang bertanggung jawab itu, kalau itu wartawan, maka yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin redaksinya ya, bukan wartawannya ya. Gitu. Jadi misalnya Zahra wartawan, maka yang bertanggung jawab itu adalah pemimpin redaksinya ya, redaksinya. Ya, karena dia yang memuat. Dan itu kan ada proses seleksi, ada proses editing di dalam di dalam seleksi itu seharusnya pemimpin redaksi atau redaksi sudah tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, ya. Itu jelas Zahra, ya. Jelas. Jadi tetap yang salah tuh redaksinya. Iya. Tapi ada juga surat kabar yang kadang-kadang ya sudah kalau nulis berita itu nama wartawannya terang-terangan ya. Oleh Zahran Alia Renaldi ya, wartawan Kompas ya. Kalau ada apa-apa nanti kamu yang dicari. Jadi redaksi itu kadang-kadang tidak melindungi juga wartawannya ya. Seharusnya wartawan itu cukup pakai kode ya. Penulis 05 ya, hanya redaksi yang tahu ya. Nah, banyak sekali media ya, banyak sekali media sekarang itu berita nama wartawannya ditulis lengkap. Ya. Atau itu memang bukan wartawan dia, ya, gitu. Ya, begitu penjelasan saya, Zahra. Oke, Pak, kasih. Silakan yang lain. Pak, saya mau bertanya, Pak. Tapi di luar materi, Pak. Jam kerja jurnalistik tuh kayak gimana ya, Pak ya? Jam kerja jurnalistik itu hampir sebagian besar nggak ada jam kerjanya ya, itu ya. Tergantung peristiwa ya. Berarti fleksibel ya, Pak ya? Ya tergantung ya. Ada yang fleksibel, ada yang tidak ya. Tapi wartawan pada umumnya tergantung peristiwa ya. Misalnya wartawan kejahatan, nah, ya. Tiba-tiba ada pembunuhan jam 2 pagi ya. Maka dia harus ke lokasi jam 2 pagi. Ya. Jelas, Alif? Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau di KPK, dia harus nunggu tuh ya. Yang dipanggil pagi ke KPK, keluarnya mungkin malam ya. Dia di KPK aja 1 hari ya. Itu. Jadi jam kerjanya tergantung pada peristiwa ya. Gitu. Masih ada yang lain? Baik, kalau nggak ada ya, kita tutup saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.